Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini pertama-tama kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Astri Indah Lestari dengan NIM 1930109009 dari Lokal PIO 4A dengan dosen pembimbing mata kuliah Bimbingan dan Konseling Pendidikan Dr. Anda Hadiarni MPD Kons dan Rosa Dovita SPDI MPD. Baiklah, kita mulai bimbingan klasikal dengan tema cara berbicara yang baik. Sebelumnya, kakak mau kasih tahu, apa sih itu bimbingan klasikal? Nah, bimbingan klasikal adalah suatu layanan bimbingan dan konseling, di mana dengan kesempatan kali ini, saya sebagai konselor akan memberikan layanan ini kepada adik-adik semua. Oh iya, ada satu hal yang harus adik-adik ketahui. Bimbingan klasikal ini nantinya akan membawa adik-adik untuk mengetahui pemahaman yang baru. Jadi, nanti adik-adik akan mengetahui pemahaman-pemahaman yang baru yang nantinya bermanfaat bagi kehidupan adik-adik kelak. Pada kesempatan kali ini, kakak akan memberikan informasi mengenai cara berbicara yang baik. Tentunya topik dan pembahasan ini sangat menarik bukan? Dan sangat berguna nantinya bagi adik-adik semua. Jadi, berkata yang baik dan benar dalam berkomunikasi itu adalah baik dalam cara dan benar dalam isi, atau isi pembicaraan yang disampaikan itu benar. Nah, kalau kita umpamakan berbicara yang baik itu seperti permen, di mana permen itu kan ada bungkusnya. Bungkus permen itu adalah cara kita. Bagaimana cara kita mengemas isi permen tersebut. Jadi, isinya itu adalah yang akan kita bicarakan. Tentunya yang akan kita bicarakan itu adalah hal-hal yang baik dan benar. Jadi, yang perlu adik-adik ketahui, cara yang baik itu adalah cara yang mana membuat orang itu tidak tersinggung, berkecil hati, kecewa, malu, sakit hati, marah, dan reaksi negatif lainnya. Tentunya, kalau kita berbicara dengan baik, tidak akan menimbulkan reaksi yang negatif terhadap lawan bicara kita. Yang ada nantinya kalau kita berbicara baik, maka orang-orang akan senang mendengarnya. Adik-adik tentunya semua pasti ingin berbicara dengan baik bukan? Tetapi cara berbicara yang baik itu akan didapatkan dengan kita selalu berlatih dengan waktu yang panjang, tanpa langsung nih kita lahir sudah bisa untuk berkata yang baik. Nah, itu tidak mungkin terjadi. Jadi, berkata yang baik atau cara kita untuk menyampaikan yang baik itu melalui proses yang panjang, pembelajaran yang panjang. Nah, ada nih 3 syarat berbicara yang baik, yaitu yang pertama, pada orang yang tepat. Tentunya kita menyampaikan sesuatu itu pada orang yang tepat. Yang kedua, pada tempat yang tepat. Tentunya kita melihat apakah tempat tersebut sudah tepat untuk kita membicarakan hal tersebut. Yang ketiga, pada waktu yang tepat. Hal ini adalah salah satu yang harus diperhatikan sekali dalam melaksanakan komunikasi yang baik. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke etika berbicara yang baik. Jadi,
Tentunya tadi kita sudah mempunyai syarat yang baik, bukan? Nah, selanjutnya kita harus memperhatikan juga nih bagaimana etika berbicara yang baik tersebut. Yang pertama, baik dan jujur. Saat berbicara, berbicaralah yang baik dan jangan berdusta atau berbohong. Yang kedua, melihat wajah lawan bicara. Jadi, kalau kita ingin mengkomunikasikan segala sesuatu yang baik itu, tentunya kita melihat wajah orang tersebut, karena akan ada nantinya sopan santun saat kita berbicara tersebut. Jadi, ada orang itu akan merasa bahwa kita menghargai pembicaraan tersebut. Yang ketiga, antusias, yaitu kita menunjukkan sikap antusias saat berbicara. Terkadang orang menyatakan hal yang sudah dinyatakan jauh-jauh hari kepada kita, jadi diulang-ulangi perkataannya itu. Tentunya kita harus tetap antusias atau menghargai apa yang dia bicarakan. Yang keempat, tidak memotong pembicaraan orang lain. Jadi, jangan pernah kita sampai memotong pembicaraan orang lain, karena nantinya akan membuat, misalnya nih, informasi yang disampaikan orang itu akan salah menginformasikannya. Tentu nanti akan salah paham dalam menerima informasi tersebut. Yang kelima, hindari perdebatan. Berusaha untuk menghindari perdebatan. Jadi, kita ingin mengkomunikasikan yang baik, tentunya kita harus menggunakan cara-cara yang baik juga. Lalu, dengan cara baik seperti apa? Yaitu dengan cara menghindari perdebatan. Bagaimana kita akan menginformasikan atau membicarakan sesuatu yang baik, sedangkan kita lagi ada perdebatan antara dua belah pihak. Tentunya nanti akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik juga, kan? Jadi, sebaiknya hindarilah perdebatan. Yang selanjutnya, yang keenam, hindari gibah. Hindari untuk berbuat gibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Kalau kita membicarakan kejelekan orang lain itu adalah tidak termasuk ke dalam bicara yang baik, maka tidak boleh membicarakan kejelekan orang lain. Nah, kakak rasa hendaknya adik-adik semua sudah paham ya dengan semua yang sudah kakak jelaskan tadi tentang bimbingan klasikal berbicara yang baik. Terima kasih atas partisipasinya untuk mendengarkan bimbingan klasikal ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi adik-adik ataupun orang yang sudah melihat video ini. Saya Astri Indah Lestari, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.